Kita akan membahas film kisah nyata, yang berjudul Kurs 2018. Film ini berkisah tentang kecelakaan yang terjadi kapal selam milik Angkatan Rusia. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, disebabkan karena ledakan dahsyat menyebabkan kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Saat itu kapal membawa sebanyak 118 personil, dan menyisakan 23 orang yang selamat. Para kru yang selamat bertahan di salah satu bagian kapal yang belum tergenang air, dan bertahan dengan dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin menipis, sembari menunggu datangnya tim penyelamat. Lalu apakah para kru tersebut bisa diselamatkan? Langsung saja memasuki alur ceritanya. Diperlihatkan di awal seorang anak yang bernama Misja Averin sedang dilatih oleh ayahnya. Betapa bangganya ia karena berhasil bertahan nafas selama 57 detik. Ayahnya adalah seorang pelaut yang bernama Mikhail. Mungkin saja Misja akan menjadi generasi penerus ayahnya. Misja pun berlarian dengan ibunya yang menyuruh ia tidur sampai ibunya yang sedang hamil menyerah karena kelelahan. Adegan berpindah dengan Mikhail bersama teman-temannya seorang pelaut. Meminta gaji mereka diberikan namun gaji mereka belum kunjung diberikan dari pusat. Mikhail menemui teman dekatnya yaitu Pavel yang sebentar lagi menikah. Calon istri Pavel memberikan list barang yang harus dibeli Pavel yaitu vodka, bir balon, dan lain-lainnya. Film ini ditunjukkan solidaritas tinggi seorang pelaut yang bagaimana sesama teman-temannya saling mendukung dan membantu dalam kesusahan. Mereka mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan Pavel. Mereka segera pergi untuk membeli ke koperasi untuk membeli barang tersebut. Namun uang hasil iuran itu masih kurang sehingga Mikhail tidak ingin mengecewakan sahabatnya sehingga menggadaikan jam pelaut miliknya, sehingga mereka mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tibalah saat pernikahan Pavel dengan teman-temannya sebagai pengiring pengantin. Istri Pavel bertanya kenapa tidak memakai jam tangan. Rupanya para pelaut kompak tidak memakai jam tangan karena jam tangan Mikhail dijual. Istri Pavel pun sangat terharu mengetahui saat jam tangan mereka dijual dan begitu pun dengan Oleg. Mereka pun bersulang untuk merayakan pernikahan tersebut dan bernyanyi bersama. Pesta ini merupakan pernikahan serta perpisahan dengan keluarga mereka karena mereka akan berlayar keesokan harinya. Keesokan harinya para kru kapal Kurs mempersiapkan untuk segera berlayar. Semuanya terlihat seperti biasanya. Mikhail merupakan kepala turbin 7 meminta laporan status torpedo yang mereka bawa kepada Pavel di mana saat itu torpedo masih dalam zona aman. Setelah beberapa persiapan mesin pun dinyalakan paus besi sepanjang 152 meter dan berbobot 14.000 ton. Siap mengarungi lautan, kapal Kurs ini akan mengikuti latihan militer bersama 30 kapal Rusia lainnya di Laut Barat. Lambaian tangan anak-anaknya yang kagum dengan perkasanya melepas kepergiannya menuju Laut Barat. Tapi siapa sangka penampakan perkasa itu akan momen terakhir terlihat anak-anaknya. Misja anak Mikhail pun melepaskan kepergian ayahnya menjalankan tugas negara. Sementara kapal-kapal lainnya sudah tiba di lokasi menunggu kapal Kurs akan menjadi bintang dalam latihan bersama armada Rusia. Latihan tersebut akan dipimpin oleh Laksamana Gruzinski. Di tempat lain ternyata Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell ikut memantau kehadiran yang memberangkatkan 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam termasuk Kurs. David Russell ternyata mengenal dekat Gruzinski namun mereka harus berpisah karena perang dingin di antara mereka. Kembali lagi pada suasana kapal Kurs, semua teknis harus benar-benar diperhatikan karena kesalahan teknis saat mengoperasikan kapal selam bisa membawa bencana bagi mereka. Di ruangan torpedo Anton dan Pavel memeriksa sebuah torpedo. Pavel akan khawatir dengan senjata itu sementara Kapten Siroko memberikan pengarahan latihan yang dilakukan yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Ia meminta laporan status senjata tersebut. Reaktor nuklir berjalan dengan baik sementara Pavel melaporkan suhu inti torpedo sedikit meningkat. Torpedo itu akan diluncurkan jika mereka sampai tujuan di ruangan torpedo Anton dan Pavel kembali memeriksa suhu torpedo itu dan ternyata suhu tersebut meningkat dan semakin meningkat. Pavel langsung melaporkan kepada Kapten Siroko mengenai masalah itu dan meminta meluncurkan sekarang karena belum sampai tujuan. Permintaan mereka pun ditolak. Suhu torpedo semakin meningkat, terlihat raut wajah Pavel sangat khawatir namun mereka tidak bisa apa-apa karena permintaan mereka ditolak, hanya bisa pasrah dan berdoa dan akhirnya torpedo pun meledak.
Kapal selam itu menuju ke dasar laut dan tak berdaya lagi. Para awak belum sadar apa yang terjadi sama kapal itu, namun Mikhail segera memerintahkan untuk menutup kedap air di ruang 7. Mikhail melakukan kontak dengan ruangan torpedo namun tak ada yang menjawab, mungkin mereka semua sudah tewas dengan ledakan itu. Mereka segera sadar karena terjadi ledakan di ruangan torpedo, tak lama terjadi ledakan kembali yang lebih dahsyat membuat kru tewas dan merusak bagian penting kapal itu. R pun dengan cepat memasuki ruang itu. Mikhail mati-matian mengevakuasi para kru yang selamat dengan memerintahkan semuanya untuk pergi ke ruangan 9, yaitu di buritan. Sementara ia memastikan tidak ada yang terjebak di ruangan lain. Setelah itu ia kembali ke ruangan 9. Tersisa 23 kru yang selamat. Mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka berencana akan berenang melalui palka, namun Mikhail menyuruh untuk menyisir seluruh ruangan dan mengambil dokumen berharga sebelum mereka pergi. Mikhail segera membagi tugas Sasha untuk mengirim tanda SOS. Mereka minta pertolongan dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal dengan 4 pukulan setiap jamnya. Sementara Angkatan Laut Inggris memantau pergerakan Rusia dan menyadari bahwa kapal selam Kursk telah tenggelam. Kolonel Davis Russell di markasnya mencoba mengontak armada Rusia Laksamana Gruzinski namun tidak ada respon. Ternyata Laksamana Gruzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Sementara di kapal selam genangan air semakin tinggi karena pompa kapal yang rusak. Para kru berusaha memperbaiki pompa itu walaupun mereka tahu bahwa pompa itu hanya bisa memperlambat air akan masuk ke ruangan itu. Mikhail memberikan semangat pada satu awak yang terlihat hampir putus asa. Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memastikan apakah masih ada yang selamat tragedi tersebut. Namun melihat kerusakan yang cukup parah mereka berpikir tidak ada yang selamat. Saat itu mereka belum mendengar suara karena rusaknya perangkat mereka dan akan segera diperbaiki. Sementara dengan keluarga Kursk sudah mendengar desas-desus bencana itu, istri Michel pergi ke kantor pusat Rusia dan meminta kejelasan namun mereka menyembunyikan informasi itu. Para istri pelaut hanya bisa menunggu dan berdoa semoga tim penyelamat segera mungkin menyelamatkannya. Penyesalan selalu di akhir seperti istri Anton yang tidak mengucapkan perpisahan kepada suaminya dan malah marah padanya. Di dasar laut kondisi 23 kru yang selamat kian kritis karena dinginnya air laut dan oksigen semakin berkurang, karena sejak terjadi kecelakaan reaktor nuklir yang menenggelamkan kapal selam ini sudah dimatikan. Akibatnya kapal selam tidak bisa mengelola udara untuk menghasilkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida sehingga di dalam Kursk aman menimbulkan asap dan berkurang oksigen. Di saat kondisi yang semakin kritis mereka segera menyalakan generator oksigen. Namun pemantiknya terletak di sebuah ruangan yang sudah dipenuhi air. Tak hanya itu, mereka menyalakan pompa secara berulang untuk mengatasi air semakin naik. Saat itu tim penyelamat datang kembali mengetes suara namun tak ada suara yang terdengar. Saat itu Saisa sadar bahwa ia diingatkan Mikhail untuk memukul memberi tanda SOS. Mikhail pun tak mengetahui waktu karena ia sudah menjual jam tangannya. Mereka memberikan tanda dan tim penyelamat mendengar sebuah ketukan pada badan kapal dan mengetahui bahwa masih ada tanda kehidupan di bawah sana. Mereka segera menghubungi kapal penyelamat Gruzinski. Istri Mikhail yang diberi kabar kapal Kursk begitu terharu dan memberikan kabar ke istri-istri kapal yang lain. Secara harapan timbul di benak mereka dan berharap agar suami mereka selamat dalam kecelakaan tersebut. Kembali lagi Angkatan Inggris yang memantau perkembangan Rusia. Mereka mengetahui bahwa Rusia mengirim tim penyelamat mereka. Inggris tahu bahwa kapsul milik Rusia tidak lebih baik dengan milik mereka, namun Rusia belum meminta bantuan mereka karena mereka tahu kapal Kursk menyimpan banyak rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata dan masih banyak yang lainnya. Namun belum disetujui mereka menyiapkan beberapa bantuan jika mereka diminta. Pihak Angkatan Laut Rusia mengadakan Cooperation namun mereka tidak memberikan informasi diharapkan sehingga istri Mikhail pun menginstruksi dan menyinggung ketukan yang berasal dari Kusrak. Namun kapten itu menahan informasi keselamatan para awak. Suasana semakin ricuh. Pihak Angkatan Laut meninggalkan Cooperation itu. Sementara di kapal selam Mikhail sadar bahwa mereka harus mendapatkan oksigen untuk bertahan hidup. Mikhail memutuskan rencana gila. Ia dan Sasha akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelam ke ruangan lain yang sudah dipenuhi air. Demi mengambil pematik oksigen itu mereka menyelam menahan suhu dingin di dasar laut. Suasana begitu menegangkan melihat sulitnya mencari pematik tersebut pada banyak laci yang tidak tahu pasti di mana letaknya. Kemudian Mikhail berhasil menemukan pematiknya dan mereka segera kembali ke buritan, namun sialnya pintu ruangan itu macet dan membuat Sasha kehabisan napas.
Dengan sekuat tenaga Mikhail membuka pintu itu hingga akhirnya terbuka. Rasa solidaritasnya yang tinggi membuat ia tidak meninggalkan Sasha yang sudah tidak sadarkan diri karena air memenuhi paru-parunya. Dengan napas yang tersisa ia menarik Sasha menuju buritan yang sebenarnya bisa saja ia tinggalkan untuk mempercepat pergerakannya. Mereka pun sampai di ruangan 9 lagi dan beruntung Mikhail dan Sasha masih hidup. Para kru berusaha kembali menutup ruangan itu melawan kuatnya dorongan air. Generator pun dipasang sehingga mereka kembali menghirup oksigen. Mikhail mengingatkan Leo saat menghidupkan oksigen karena jika terkena air bisa terjadi ledakan. Sementara Rusia berupaya penyelamatan dengan menurunkan kapsul dari kapal induk, mereka kembali mendengar tanda SOS dari awak kapal yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul itu berhasil mengenai badan kapal selam. Para awak kru mendengar itu merasa gembira mengetahui mereka akan diselamatkan. Raut wajah bahagia yang sudah lama muncul kembali. Mengetahui masih ada harapan untuk mereka, namun kapsul penyelamat itu kehabisan baterai sehingga mereka memutuskan untuk mengisi ulang dan akan segera kembali. Para awak mengetahui tim penyelamat kembali ke atas dan memukul badan kapal. Mikhail menenangkan para awak dan meyakinkan bahwa tim penyelamat akan kembali. Salah satu kru ingin menyusul kapal penyelamat itu, namun Mikhail mengingatkan kehilangan tekanan udara bisa membuatnya mati. Sehingga mereka harus menunggu di waktu mereka semakin menipis. Saat kembali ke atas mereka kembali mengecek kapsul tua itu. Mereka harus mengisi baterainya selama 12 jam. Tak kunjung diselamatkan. Para awak kapal selam menjadi putus asa. Mereka terdiam, entah apa yang mereka pikirkan. Hingga Oleg mengeluarkan lelucon hingga para teman-temannya tertawa melupakan sejenak bayang-bayang kematian yang semakin dekat. Tibalah baterai kapsul terisi penuh dan menyentuh badan kapal selam itu. Mereka mendengarkannya namun para awak tidak begitu banyak berharap. Mereka mengetok palu bahwa mereka masih hidup. Kapsul berusaha membuka kapal selam itu namun baterai kapsul itu mulai habis kembali dan awak kapsul memutuskan untuk kembali ke permukaan. Laksamana Gruzinski marah pergi menelpon David Russell Angkatan Laut Inggris. Gruzinski berkata bahwa kemungkinan 20 orang selamat. Ia gagal pengangkatan dengan alat yang cacat. Namun saat ini atasan Gruzinski belum mengkonfirmasi untuk meminta bantuan, sedangkan Inggris sudah siap untuk bantuannya. Inggris bersama Perancis, Norwegia dan Amerika Serikat mengadakan konferensi pers. Mereka menawarkan LR-5 yaitu kapsul canggih untuk mengevakuasi para awak kapal selam Kursk. Pada keluarga pun mengetahui akan bantuan tersebut bisa meredahkan perang dingin antara Rusia dan negara lain. Sementara dari saluran TV yang lain, Laksamana Petrenko malah memfitnah bahwa kapal selam itu tabrakan dengan kapal selam asing. Tawaran bantuan pun belum ada tanggapan Rusia di kapal selam Kursk. Baterai pompa sudah mulai habis dan membuat air akan segera naik. Salah seorang bernama Maxim seperti berhalusinasi. Ia melepas bajunya dan nekat mau berenang. Mikhail pun mencegahnya karena itu bisa membahayakan mereka. Sementara Gruzinski meminta bantuan Laksamana Petrenko untuk menerika bantuan Inggris dan Norwegia. Ia berusaha akan membatasi bantuan sehingga Inggris tidak akan tahu rahasia mereka, namun Laksamana Petrenko tetap berkeras bahwa tidak ada campur tangan pihak asing. Lalu pihak Rusia kembali mengadakan konferensi dipimpin oleh Laksamana Petrenko, namun belum sempat berbicara istri Mikhail yang kehilangan kesabaran menginstruksi dan bertanya bagaimana nasib para kru. Memaksa mereka untuk menerima bantuan dari Inggris. Mereka menyampaikan fakta yang dilebih-lebihkan. Para keluarga ini pun protes akan kebohongan tersebut dan memaksa mereka berterus terang. Istri Mikhail yang sedang hamil itu berjuang sekuat tenaga menjuangkan para awak kapal yang selamat. Ibu Mikhail pun menyampaikan tentang informasi yang ditutup-tutupi dan menganggap mereka para pelaut mati sia-sia. Seorang perawat menyuntikkan bius agar ibu Mikhail bungkam berbicara. Gruzinski mengetahui hal itu langsung menghubungi armada Inggris untuk segera mendatangkan bantuan. Inggris pun dengan siap mengirim LR-5. Mereka Komandan David Russell sendiri yang memimpin operasi dan ia memberi pengarahan kepada penyelam. Komandan David Russell pun meminta izin untuk mendekati lokasi kecelakaan dan mengambil alih selama operasi penyelamatan, namun ia diminta mematikan mesin dan berhenti di tempat. Sementara di kapal selam air semakin naik karena pompa yang sudah rusak. Mikhail memandangi foto anaknya dan bangkit untuk mencari pena. Oleg pun memberikan pena namun Mikhail tidak tahu apa yang harus ditulis. Ia ingin meninggalkan sesuatu supaya keluarganya ingat dengannya walaupun hanya sedikit kenangan, namun Oleg mengatakan bahwa istri, anak dan juga bayi yang akan segera lahir itu tahu bahwa Mikhail mencintai mereka. Karena sudah putus asa dengan alat tersebut, akhirnya Rusia menyetujui bantuan Inggris di waktu-waktu terakhir yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Tiba Leo memegang alat pematik oksigen karena teledor ia menjatuhkannya ke air dan menyebabkan ledakan besar membuat mereka berlindung di dalam air.
Mikhail pun berhalusinasi bertemu dengan anaknya dan naik lagi ke atas. Akibat ledakan itu oksigen benar-benar menipis dan air semakin naik. Mereka hanya memiliki beberapa menit saja bertahan di dalam kapal tersebut. Turunkan saat tim penyelam tiba di dasar laut. Lokasi kapal selam Kursk membuka badan kapal selam, tempat di mana para awak mengetok-ngetok dinding kapal sebagai sinyal bahwa mereka masih hidup. Mereka memastikan bahwa pintu air tidak banjir dan memeriksa kutub tekanan. Tim penyelam pun dikejutkan dengan fakta mengerikan. Mungkinkah awak yang selamat? Sementara di seluruh ruangan suka kemasukan air dan akhirnya ke-23 kru tersebut tewas saat mati-matian menunggu bantuan. Sementara mereka kehabisan oksigen karena harga diri sebuah negara sangat diprioritaskan ketimbang awak kapal selam Kursk. Gruzinski dikabarkan bahwa tidak ada kapal Kursk yang selamat. Adegan berpindah di sebuah gereja di mana anak Mikhail memandang ayahnya dan rekan-rekan lainnya yang telah gugur menjadi pahlawan bangsanya. Setelahnya, istri Mikhail dan anaknya pun pulang. Kemudian ia dipanggil dengan teman ayah Mikhail memberikan jam tangan Mikhail sebelum berlayar. Ending sangat mengharukan.